Dari balik kabut pegunungan Kundasang, sekitar 90 km dari jantung kota Kinabalu, berdiri komunitas belajar atau Community Learning Center yang jadi andalan ratusan anak buruh migran Indonesia menuntut ilmu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan membahas soal pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan juga sangatlah penting untuk sebuah negara, untuk menciptakan generasi penerus bangsa. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana perjuangan, bagaimana potret pendidikan ratusan anak buruh migran di Malaysia, guys. Ini dari channel Metro TV. Tentunya kita berharap anak-anak bangsa itu bisa mengenyam pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, pendidikan yang mumpuni, pendidikan yang bisa mengajarkan dia menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang bisa bertanggung jawab, anak yang mempunyai adab dan ilmu yang bagus. Namun, di balik langkah besar ini ada peran penting Community Learning Center, tempat mereka tumbuh dan belajar, yang hingga kini masih memerlukan perhatian lebih. Baiklah, kita akan melihat video sama-sama. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Lahir dan juga besar di negeri seberang, ratusan anak buruh migran Indonesia di Sabah, Malaysia pulang ke tanah air untuk melanjutkan pendidikan lewat beasiswa afirmasi pendidikan menengah repatriasi Puslapdik Kemendikdasmen. Namun di balik langkah besar itu ternyata ada peran dari Community Learning Center, tempat mereka tumbuh dan belajar yang masih butuh perhatian. Dan berikut ini perjalanan Andre Septian dan juru kamera Saudin Nasin dari Sabah, Malaysia yang memotret pendidikan di sana, khususnya CLC Non-Ladang. Tak peduli di mana mereka dilahirkan, setiap anak Indonesia berhak atas pendidikan yang layak. Dari balik kabut pegunungan Kundasang, sekitar 90 km dari jantung kota Kinabalu, berdiri komunitas belajar atau Community Learning Center yang jadi andalan ratusan anak buruh migran Indonesia menuntut ilmu. Dengan kurikulum nasional sebagai pegangan, sekolah sederhana ini jadi titik awal mimpi besar mereka. Namun kenyataan di lapangan belum seindah cita-cita. Fasilitas seadanya dan keterbatasan guru pengajar masih menjadi tantangan sehari-hari. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang tinggal di luar negeri. Seperti inilah potret anak-anak pekerja migran Indonesia di Kundasang, Sabah, Malaysia, saat menimba ilmu di Community Learning Center atau CLC Non-Ladang. CLC diinisiasi untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI yang tinggal di pedalaman perkebunan kelapa sawit yang jauh dari sekolah formal. Meski sekolah terbangun dari kayu, dengan kursi plastik sebagai tempat duduk, semangat belajar antara murid dan guru begitu terasa. Tapi keterbatasan fasilitas seperti buku dan media pembelajaran masih menjadi kendala utama. Alhamdulillah kami sudah mencetak beberapa modul dari dana pemerintah tersebut, namun karena dengan keterbatasan dana dan siswa di sini lumayan banyak, cukup banyak, sehingga keterbatasan satu buku itu bukan untuk satu siswa, tapi bisa jadi satu buku itu untuk dua siswa, bahkan untuk 3 siswa, seperti itu. Diperkirakan ada 1,5 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, mayoritas bersifat non-dokumen atau ilegal. Untuk memenuhi hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK berperan sebagai induk ratusan CLC di Sabah dan Sarawak. Lewat beasiswa afirmasi pendidikan menengah repatriasi, SIKK mengirim 478 siswa untuk pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan formal di tanah air. Teman-temannya itu seru karena kami di sini juga ada ratusan, jadi pasti seru. Kalau guru-gurunya juga semua baik ya, cara ngajarnya juga bagus. Cita-cita saya mau jadi pramugari, keliling dunia. Ya, keliling dunia, bawa ibu keliling dunia dan bapak juga. Mayoritas anak-anak kita ini undocumented. Tetapi mereka bukan stateless.
Artinya negara hadir kan untuk memberikan perhatian terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Termasuk program ini kan luar biasa sekali. Negara hadir untuk membiayai. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kesyukuran menjadi penerima beasiswa ADEM ini adalah betul-betul dimanfaatkan dengan baik untuk sekolah di Indonesia. Provinsi Banten menjadi salah satu tujuan siswa repatriasi. Sedikitnya 1 siswa dari Malaysia dan Arab Saudi akan menempuh pendidikan di sejumlah SMA dan SMK negeri. Beasiswa diberikan untuk membantu anak PMI yang tidak memiliki nomor induk kependudukan untuk mendapatkan pendidikan resmi di Indonesia. Untuk pembiayaan, alhamdulillah karena sudah berjalan 10 tahun dan berbagai pemerintahan tetap eksis dan kedepannya diharapkan program ADEM ini terus berjalan dan kami dari Kemendikdasmen berkomitmen untuk mengcover pembiayaan sampai anak itu lulus SMA dan SMK dan kita akan bekerja sama dengan Kemendikti-Saintek untuk mengusulkan mereka untuk mendapatkan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi. Pendidikan memang menjadi tanggung jawab negara dimanapun warga negara itu berada. Dari ruang belajar sederhana di tanah rantau, Sekolah Indonesia Luar Negeri dan CLC menjadi jembatan yang dibangun negara untuk menyambung akses pendidikan yang setara. Kini anak-anak dipersiapkan bukan untuk mengulang nasib serupa, tapi sebagai pelajar generasi penerus bangsa yang siap membangun Indonesia Emas 2045. Dari Sabah, Malaysia dan Banten, Andre Septian, Saududin Nasih, Metro TV. Sangat setuju bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi sebuah negara gitu kan, karena ya anak-anak bangsa inilah yang akan meneruskan perjuangan orang-orang terdahulu gitu. Kita juga sering melihat gitu ya guys, sekolah-sekolah di perbatasan Indonesia Malaysia itu seperti apa gitu. Banyak sekali yang perlu dibenah, banyak sekali yang perlu diberikan bantuan, baik itu dari segi buku pelajaran, dari segi kelayakan bangunan, dari segi kenyamanan mereka belajar gitu. Perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat gitu. Tidak terlepas juga dari dukungan pemerintah yang berada di perbatasan baik Indonesia ataupun Malaysia sendiri. Sedikit banyaknya bantuan dari pemerintah Sabah gitu, pemerintah Malaysia untuk pendidikan Indonesia di perbatasan ini. Aman kan rakyat Indonesia di Malaysia? Walaupun Indonesia selalu menghina negara kami tetap menjaga akhlak adab kami kepada mereka. Kami tidak pernah memperlekehkan mereka. Kami melayan mereka seperti warga negara kami. Kalian tidak bersyukur negara Malaysia serumpun dengan kalian, yang agamanya, adatnya, budayanya tidak jauh sama sekali. Bayangkan Indonesia berjiran dengan negara Vietnam, wah ya Allah, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand. What you guys can practice about Indonesia future? Simpulannya, sematkan dalam diri agar setiap diri kita ada nilai kesadaran yang tinggi dalam merendahkan diri dan jauhkanlah sifat iri hati. Jangan sombong, senantiasa berpikir yang terbuka dan menerima kritikan. Setuju banget sama komen dari Niksah. Tania, terbaiklah, semoga rajin-rajin, pandai-pandai belajar. Yang penting rajin pandai belajar. Nah, sebenarnya nak cari pelajar yang rajin dan pandai itu yang paling penting. Alhamdulillah, Tania terbaik. Salam silaturahmi dari Salam Selangor. Mantap. Ada satu kalimat yang aku garis bawahi ya di video ini. Presenternya mengatakan mayoritas anak-anak ini undocumented gitu. Baiknya ini untungnya pemerintahan Malaysia masih memberikan mereka kesempatan untuk belajar, pada mereka undocumented guys, tidak ada dokumen resmi. Tapi baiknya pemerintah Malaysia itu tetap memberikan pendidikan yang layak gitu. Anak-anak mereka tidak salah dan mereka juga tidak ingin terlahir dalam keadaan yang kayak gitu. Aku yakin banget gitu. Dan alhamdulillahnya kita pasti bersyukur banget dan berterima kasih juga kepada pemerintahan Malaysia memberikan pembelajaran untuk anak-anak di perbatasan ini gitu, di Sabah nih kan. Soal pendidikan mereka memang paling utama. Mana tahu anak-anak pedalaman itulah yang akan bisa menjadi penerus bangsa untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya gitu. Untuk video kali ini semoga bisa membuka minda teman-teman semua, membuka pemikiran kawan-kawan semua tentang hubungan kedua negara ini guys, untuk saling support, untuk saling sayang, untuk saling membantu, saling bahu-membahu gitu. Betul. Adik-adik yang ada di perbatasan Indonesia Malaysia, semangat belajarnya. Buktikan bahwa adik-adik semua anak-anak yang berada pintar, berilmu dan bisa bertanggung jawab dan bisa membawa negaranya menjadi lebih baik ke depannya. Cukup sekian bagi teman-teman yang suka sama video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.